sejak Soekarno melakukan rapatnya sampai dengan pengakuan kedaulatan secara internasional 27 Desember 49. Jadi ada 20 tahun sebenarnya itu. Nah, kemarin kita membuat satu acara yang akan rutin selalu diselenggarakan. Itu sebagai Hari Indonesia Menggugat atau sekaligus sebagai Hari Indonesia Merdeka sebenarnya. Kebetulan saya sendiri yang sampai sekarang sudah sejak tahun 2000 itu mengelola gedung Indonesia Menggugat yang di Bandung. Jadi tempat Soekarno membacakan itu kami kelola, dan itu dikelola oleh swasta ya. Dari ini tidak ada bantuan dari pemerintah apapun, dan sekarang menjadi satu ruang publik yang ada di sana. Nah, kalau kita sebutkan ada salam itu, salam merdeka. Jawabannya sekarang kalau teman-teman kita usulkan itu dijawab dengan merdesa. Jadi ketika ngomong merdeka, jawab sana merdesa, merdeka, merdesa. Jadi karena memang ingin mensosialisasikan gagasan ini dengan lebih hidup lagi dalam konteks ini. Itu sedikit dengan usulan tentang salam ini. Silahkan diterima atau tidak, tetapi saya kira itu satu transformasi pemikiran sebenarnya ke depan yang bisa kita pelajari. Nah, saudara sekalian, tentang kaitannya tadi tentang Indonesia, tentang peranan mahasiswa, kekuatan global, dan dari mana kita akan memulai ini. Saudara-saudara sekalian, saya pernah tinggal di Bali. Jadi tahun 95 saya rutin menulis dulu, tahun 95 sampai 96 itu kolom tiap hari Selasa di Harian Nusa waktu itu. Nah, pada saat itu tahun 96 saya ingat ketika bulan-bulan Januari saya menulis tentang kemungkinan terjadinya satu distraksi, satu konsensus nasional pada tahun 98. Jadi betul, dokumennya masih ada sekarang. Sampai oleh beberapa teman saya dianggap peramal setelah itu. Tapi sebenarnya saya tidak meramal. Saya mencoba untuk melihat berdasarkan atas siklus tadi itu, siklus sosial. Coba kita akan lihat, ini akan menyangkut apakah Indonesia masih akan bertahan atau tidak dengan cara itu. Jadi kita waktu menurunkan demo besar-besaran kemarin 98, itu kan tahunnya kita kebangkitan nasional kan, tahun tanggal 20 Mei. Soeharto mundur 21 Mei. Anda ingat? Itu artinya apa? Aksi sejarah atau pusat sejarah atau pusat ingatan dari orang Indonesia itu adalah 20 Mei. 20 Mei 08 sebenarnya. Jadi apapun perdebatan ini. Nah, Anda lihat kemudian satu evolusi sosial, satu gerakan yang menurut Ortega Gasset tentang satu generasi itu adalah 30 tahun. Anda tarik 30 tahun ke depan, 30 tahun ke belakang, dan kemudian Anda membaca tentang kekuatan sejarah yang ini. Nah, nanti Anda melihat apakah mahasiswa itu signifikan atau tidak. Jadi kalau tahun 08 ya, itu menuju ke 30 tahun, itu tahun 38. 30 tahun kemudian 68, 30 tahun kemudian 98, 30 tahun kemudian 2028. Coba kita lihat protagonisnya. Arti protagonis itu adalah eksponen-eksponen utama dari gerakan yang menginspirasikan ini. Jadi tahun 08 itu sebenarnya satu gerakan kebudayaan, gerakan para priayi, gerakan para intelektual dari mahasiswa distopia. Isunya adalah pendidikan. Karena itu bahasa menjadi penting, kebudayaan menjadi penting, balai pustaka didirikan gitu. Ini adalah revolusi dari kaum Brahmana, dari kalangan intelektual. Dan itu berakhir tahun 38. Hasil utamanya adalah apa? Itu Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda itu hasil dari gerakan kebudayaan, dari kelompok priayi atau mahasiswa yang melihat intelektual sebagai kekuatan utama. Jadi bangsa, bahasa, tanah air, itu hasilnya. Tahun 38 itu konsensus nasional pertama ketika munculnya Indonesia Berparlemen atau Kongres Indonesia Raya. Itu terjadi di Bandung pada
saat itulah mulai ke era politik. Era politik itu bahwa partai-partai politik didirikan, munculnya fasisme, kemudian pergerakan-pergerakan nasionalisme di seluruh dunia, dan politik menjadi panglima. Hasilnya adalah kemerdekaan politik itu, mulai dari tahun 45 sampai tahun 49. Jadi kalau kita lihat pada masa itu, kita bisa melihat Bung Karno yang pada masa periode sebelumnya sebagai seorang intelektual, Soekarno muda, tetapi begitu masuk pada era 38 sampai dengan era 68, itu menjadi orang politik, menjadi orang seperti militer, pakaiannya pakaian kebesaran militer, padahal dia adalah sipil. Tapi itu menunjukkan bahwa ini adalah era politik. Karena politik kemudian jatuh oleh politik, muncullah tahun 68. 68 ini pertama kali ada sidang istimewa MPRS menentukan berdirinya apa yang disebut dengan Orde Baru. Pada saat itu dibangunlah Repelita, didirikanlah semua yang masalah ekonomi menjadi panglima. Ada revolusi hijau, Bandara Ngurah Rai diperbesar untuk bergeser dari tradisi agraris menuju pariwisata. Jadi pada saat itu ini adalah era dari Waisya, era dari orang pekerja. Makanya kemudian partainya pada saat itu adalah golongan karya. Kelompok karya itu adalah kelompok Waisya. Jadi mereka tidak mau disebut sebagai militer, tidak mau disebut sebagai intelektual. Militer pun yang berkuasa pada masa itu adalah militer yang berdagang, militer atau ksatria yang tidak pernah menang perang, tidak menang dengan Timur Timur, tidak menang dengan Aceh, tidak menang dengan Irian, dan hanya bisa mendesgradasikan masyarakatnya dan kemudian memenangkan masyarakat, dan mereka berbisnis di mana-mana. Jadi militernya Soeharto itu adalah militer dari kaum pedagang. Nah, dari tahun 98 kemudian revolusi ini, perubahan, reformasi itu terjadi, sidang istimewa lagi, konsensus, dan sampai 2028 inilah era rakyat, era sudra sekarang, ketika rakyat semua merasa bahwa dialah yang paling benar, dialah yang akan menentukan isu-isu dalam ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah tahun 2028 dengan konstruksi yang seperti ini Indonesia akan masih bertahan atau tidak? Saudara-saudara sekalian, saya menjawab ini justru untuk melihat dari apa yang bisa dipelajari dalam tradisi Islam, Khulafaur Rasyidin. Jadi dalam tradisi Islam, Khulafaur Rasyidin itu mereka melihat ada satu masa di mana setelah Nabi sebagai contoh. Jadi ada masa Abu Bakar, itu seorang ulama, ada masa Umar, seorang ksatria, panglima perang, ada masa Utsman, seorang pedagang, dan kemudian ada masa Ali, seorang baitira yang mewakili rakyat. Dalam tradisi Islam terjadi kegagalan. Ketika terjadi kegagalan pada masa Ali ini, yaitu masa rakyat yang dia membawakan nama rakyat dan dia dibunuh oleh itu, maka berakhirlah sejarah kekhalifahan Rasyidin. Itu artinya apa? Bahwa kalau pada masa yang paling krusial ini, masa rakyat ini gagal kita melakukan transformasi, maka masa depan dari kita bisa berakhir. Dan biasanya periode itu hanya tertentu. Ancaman mulai akan terlihat ketika 70 tahun dari periode itu ada. Umur-umur dari semua dinasti, yang paling hebat ya dinasti Majapahit, kemudian Rusia, kemudian Jermanik, kemudian juga di Cina, itu biasanya 70 tahun. Dan Indonesia, kalau kita lihat dari tahun 1945, maka akan berakhir kemungkinan tahun 2015 atau mulai berakhir kalau tidak ada satu perubahan ini. Karena apa? Kenapa saya mengkhawatirkan saudara-saudara sekalian tentang ini? Kita memilih, saya setuju sekali tadi dengan Pak Aliasir, kita memilih satu negara kesatuan yang paling berani memilih pemilihan langsung, demokrasi langsung.
Tidak ada di dunia satu negara kesatuan yang melakukan pemilihan langsung sebagaimana Indonesia. Tidak ada. Di Amerika, di India, negara besar maksudnya, itu adalah negara bagian, negara federal. Jadi pemilihan langsung itu bisa diredam. Tetapi di Indonesia, jadi ujiannya sebenarnya terhadap pemilihan langsung ini, itu mungkin hanya 15-20 tahun. Apakah cukup kuat dia untuk menerima satu desakan-desakan luar biasa pada era rakyat ini yang akan terjadi? Jadi bisa terjadi, saudara sekalian, tiba-tiba kolaps. Itu yang terjadi di Rusia. Jadi Anda bayangkan 1 tahun sebelum revolusi Rusia, sebelum Rusia pecah, itu tidak ada yang bisa meramalkan itu. Begitu juga yang terjadi di Yugoslavia. Tidak ada. Itu artinya karena ketidakmampuan, apalagi dengan karakter pemimpin kita sekarang ini, atau resources di dalam parlemen, atau kemudian kekuatan-kekuatan rakyat yang melemah sekarang ini, maka ada kemungkinan kita mengalami kolaps. Tetapi apakah masih ada jalan untuk bisa melakukan renaissance baru lagi? Justru tempatnya di situ. Saudara sekalian, kenapa? Ini kaitannya dengan pertanyaan Ajib tadi, dan ini kaitan dengan pertanyaan dari Bella tadi. Apakah mahasiswa signifikan atau tidak? Saya hanya ingin mengatakan bahwa ternyata dalam proses sejarah, mahasiswa hanyalah historical accidents, hanya kebetulan sejarah. Jadi mahasiswa tidak pernah kemudian dia yang melakukan mengisi sesudah itu. Jadi proses itu dilakukan oleh kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, atau kebudayaan sesudahnya. Nah, tetapi apakah mungkin sekarang kita yang setelah lulus ini mampu untuk melakukan perubahan itu? Dan dari mana kita mulai? Saudara-saudara sekalian, sekarang itu kekuatan global, ekonomi global ini dan perubahan ini pusatnya tidak lagi di negara dan tidak lagi di kota, tetapi di megapolitan, di kota-kota metropolitan. Kota metropolitan sekarang menjadi satu kekuatan, unit ekonomi paling utuh, paling kompak untuk melakukan perubahan. Jadi bukan lagi negara. Di Cina sendiri, antara Beijing dengan Shanghai, dengan Shenzhen, itu mereka bersaing. Begitu juga nanti Singapura bukan bersaing dengan Indonesia, tapi akan bersaing dengan Jakarta, akan bersaing dengan megapolitan Bali, mungkin nanti. Jadi kota metropolitan itu yang akan menjadi unit paling utama di dalam persaingan global ini. Dan bagaimana kita mengantisipasinya? Karena kalau Anda lihat apa yang terjadi di bursa Tokyo, bursa New York, bursa London, bursa Jakarta, itu yang akan menunjukkan irama dari perubahan, bukan lagi tentang sistem politik. Ini kita bisa memahami kenapa terjadi perubahan di Afrika dan Middle East. Kairo bergerak, Libya, Tunisia, Syria, semua Abu Dhabi itu keteteran untuk menerima satu perubahan besar. Karena apa? Akan terjadi satu konstruksi. Setelah Eropa bersatu, Amerika Utara membuat satu konsolidasi tentang American Dream yang baru, kemudian kelompok Iberia, Amerika Latin itu akan bersatu, nanti bangsa Arab ini akan menjadi satu bangsa, satu negara. Kalau sekarang orang Arab ini satu bangsa banyak negara, sementara kita ini Indonesia adalah banyak bangsa satu negara. Itu ini. Nah, arahnya adalah India makin kuat, semua semenanjung India akan bersatu, maka kemungkinan tahun 2015 ketika mulainya masyarakat ASEAN, ya, secara ekonomi, secara sosial dan secara budaya, pada saat itulah era Nusantara itu akan bangun kembali. Pada masa itu, sebagaimana dimimpikan dulu oleh Prapanca yang ditulis di Kamarasana di Bali ini.